Saya mau nanya ini Yohanes 13:13. Dalam Alkitab versi 2000, kamu nyebut aku guru dan junjungan. Terus dalam Alkitab versi ND 1969, kamu memanggil guru dan tuan. Ini gimana sih maksudnya? Kok beda, bisa beda? Mossad dan Murtadin Linawijaya mengajari seorang muslim bernama Bontet. Yesus itu junjungan dan Tuhan. Tonton tuntas ulasan ini agar tidak salah mengerti. Bontet, selamat malam. Selamat malam. Silakan bro, apa yang mau disampaikan? Ya, saya mau nanya ini Yohanes 13:13. Dalam Alkitab versi 2000, kamu nyebut aku guru dan junjungan. Memang seperti itulah demikian. Terus dalam Alkitab versi ND 1969, kamu memanggil guru dan tuan. Dan tepatlah demikian. Ini gimana sih maksudnya? Kok beda, bisa beda? Begini Pak Bontet, jadi Indonesia ini kan mengalami perkembangan bahasa. Jadi yang berubah itu terjemahannya mengikuti perkembangan bahasa. Zaman dulu orang panggil Tuhan itu junjungan, Pak. Nah, zaman sekarang kan junjungan itu bukan berarti kepada Tuhan saja. Nah, tetapi teks aslinya tidak berubah, teks aslinya tetap Krios. Krios itu Ya, contoh, saya kasih contoh. Dulu orang bilang, wah, gak anak perawan. Nah, sekarang kata perawan udah kayak tabu. Jadi bilangnya anak gadis. Nah, jadi Alkitab itu disesuaikan. Anak gadis dirubah jadi teenager. Nah, jadi memang Alkitab itu menyesuaikan terjemahannya mengikuti perkembangan bahasa supaya apa? Biar yang baca itu paham. Nah, makanya kan contoh nggak lagi pakai kata tempoe dulu tapi dulu. Nah, itu jelas, gitu. itu jelas. Iya jelas. Kan begini Pak. Perkembangan bahasa itu kan agar kita paham, karena Alkitab itu memang firman Tuhan bukan hanya dihafal doang tapi tidak paham arti. Yang penting baca tapi tidak paham arti, tidak. Firman Tuhan itu diberikan agar pembacanya paham maksud Tuhan itu apa. Dan yang terakhir Pak, saya simpulkan pengakuan Yesus pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan kan bukan hanya terdapat di ayat itu. Tadi saya sudah kasih contoh Yohanes 10 ayat 32 sampai 33, banyak ratusan ayat loh. Jadi itu jangan di situ di negara lain pun mengalami perkembangan bahasa. Di Inggris KJV lama, sekarang New Testament, KJV baru kan perkembangan bahasa negaranya kan masing-masing berbeda. Yang terpenting teks aslinya tidak berubah. Itu Pak. Gimana nggak berubah, orang Kyrios kan Tuhan. Kalau Theos baru Tuhan. Saya udah ada kamusnya nih baca Kyrie. Dalam Yunaninya Tuhan. Theos itu Allah, Pak. Jadi kalau Theos itu diterjemahkan, Theos itu kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan God. Ya, begini Pak Bontet. Jadi Theos itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadinya God. Kalau Kyrios jadinya Lord. Orang Inggris pun panggil Tuhannya my Lord. Bukan cuma my God, my Lord juga. Nah itu kan Bapak tidak paham. Jadi kalau di agama Bapak yang namanya Tuhan pasti Allah. Di dalam kekristenan Allah itu berbicara tentang hakikat, Tuhan itu berbicara tentang predikat kepenguasaan. Nah paham nggak? Kan nggak paham. Begini aja Pak, yang mengutus malaikat itu siapa? Tuhan atau manusia? Manusia bisa mengutus malaikat nggak?
Ya mengutus ya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Regina bacakan Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, tadi kan saya bertanya, yang mengutus malaikat itu manusia bisa enggak? Kan dia jawab, ya yang mengutus malaikat kan cuma Allah. Nah, di sini Yesus mengutus malaikat. Jadi Yesus adalah siapa? Adalah Allah. Salah satu hal yang terus-menerus menjadi serangan dari non-Kristen model saudara kita Bontet ini adalah mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Para apologet mereka sering mengambil sebuah konklusi bahwa Yesus tidak pernah secara eksplisit, tanpa ambigu, tanpa keraguan, mengakui, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Sebenarnya untuk menjawab kesimpulan yang seperti ini sangat mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tetap ngotot ingin Alkitab mengikuti seleramu di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Pertanyaannya, tunjukkan kepada kami orang-orang Kristen di mana Yesus berkata secara eksplisit, "Aku ini bukan Tuhan dan jangan sembah aku." Ketika ada diskusi menarik antara Mossad dan Murtadin Linawijaya dengan saudara kita seorang Muslim bernama Bontet, di mana saudara kita Bontet ini menunjukkan referensi bahwa Alkitab terbitan tahun 2000, Yohanes 13 ayat 13, di sana tidak dikatakan Tuhan tetapi junjungan. Beliau kembali mengutip Alkitab MD 1999. Di sana dikatakan bukan Tuhan tetapi Tuan. Saudara kita Mossad ini memberikan jawaban yang cerdas. Itu terjadi oleh karena adanya perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu diikutkan dalam konteks penerjemahan Alkitab, sehingga pesan firman Tuhan dapat sampai kepada siapa yang dituju oleh firman Tuhan itu, sehingga mereka dapat mengerti dan memahaminya secara baik. Tetapi ada satu hal yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Saudara-saudara kita non-Kristen, model saudara kita Bontet ini, mereka itu selalu memiliki kecurigaan yang berlebihan. Kenapa diterjemahkan junjungan? Kenapa diterjemahkan Tuhan? Padahal diakui dan diyakini Tuhan. Kok seenak udel, kok seenak jidat? Berarti kalau begitu Alkitab ini sudah diubah-ubah, Alkitab ini sudah dipalsukan. Jadi mereka yang penuh dengan kecurigaan melontarkan bahwa orang-orang Kristen berupaya untuk mengedit, mengubah-ubah, memalsukan Alkitab. Kami orang-orang Kristen tidak pernah diajar punya karakter, sifat, watak seperti itu. Karena Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berkata, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Tidak boleh yang hitam menjadi abu-abu, yang putih menjadi abu-abu. Harus jelas, terang benderang, eksplisit. Tidak ada maksud dan tujuan untuk mengubah
mengedit, memalsukan Alkitab karena teks aslinya tidak pernah diubah. Saya mau katakan saudara kita Bontet ini sangat awam tapi sok mengkritik orang Kristen, sok melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas, tidak patut bagi orang Kristen. Tetapi beliau tidak mengerti apa-apa tentang doktrin atau ajaran Kristen. Buktinya ketika saudara kita Mossak mengarahkan kepada teks aslinya, kurios, dalam bahasa Inggris, Lord. Saudara kita Bontet ini berkata bagaimana tidak berubah, bagaimana tidak diubah. Orang dalam bahasa Yunani, Kyrios itu Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Theos itu Tuhan. Ini keliru. Kenapa keliru? Kyrios itu dalam bahasa Yunani bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Tapi Theos dalam bahasa Yunani tidak pernah diartikan Tuhan, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Tetapi selalu terkait dengan Allah dalam bahasa Inggris, God. Yang seperti ini saja, sesederhana pengertian pemahaman begini, saudara kita Bontet ini tidak mengerti. Dia linglung dan dia bingung. Tapi sok tahu, sok mengutip-ngutip bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, tapi memang hanya sekedar memakai kamus. Saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan saudara kita Mossak. Kekristenan itu bukan hafal yang diutamakan, tetapi bagaimana Alkitab itu dimengerti. Itu sebabnya diterjemahkan dalam konteks wilayah tertentu atau bangsa tertentu, bukan dengan maksud mengaburkan atau mengubah, mengedit, memalsukan arti yang sebenarnya. Kalau kita ingin benar-benar tegak lurus, kita bisa melihat teks aslinya. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku non-Kristen, khususnya kepada saudaraku Bontet ini. Belajarlah mendekati Alkitab dengan maksud dan tujuan untuk menemukan kebenaran, mengerti, mengenal, mengalami kebenaran yang memerdekakan, yang menebus, yang menyelamatkan, yang hanya ada di dalam dan melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin tegaskan kepada kita saat ini. Berulang-ulang saya sampaikan, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bahasa Yunani, kurios atau Kyrios, bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Itu tidak mengusik, tidak mengganggu keyakinan kepercayaan orang Kristen. Tapi jangan lupa, Alkitab itu tidak boleh diartikan berdiri sendiri hanya satu tok dari Yohanes 13 ayat 13. Tapi kita harus melihat secara holistik, secara menyeluruh. Itu sebabnya di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi mau diartikan Tuhan, mau diartikan Tuhan, tapi yang jelas di sini kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau Yesus berkuasa atas sorga dan bumi, Yesus memiliki ketuhanan atas sorga dan bumi, kepenguasaan Yesus atas sorga dan bumi, berarti dia adalah Tuhan atau Tuhan yang berbeda dengan Tuhan atau Tuhan yang disebut dan dipanggil, disapa di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu 19 ayat 16 yang merujuk kepada Yesus Kristus dikatakan demikian. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu
Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi Yesus itu bisa diartikan Tuan, tapi jangan lupa, karena dia penguasa atas sorga dan bumi, maka dia adalah Tuan di atas segala tuan. Kalau Tuan di atas segala tuan, sama artinya dengan Tuhan, penguasa sorga dan bumi.